Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dwi Agesti dengan NIM 191030109 dari kelas 3B3 Prodi Fisioterapi. Pada video ini saya akan praktikum tentang modul fisiologi latihan, tentang perubahan fisiologi dan efeknya pada lansia. Baiklah, yang pertama, proses penuaan pada lansia. Proses menua merupakan proses fisiologi tubuh pada setiap manusia. Proses menua ini ditandai dengan proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki atau mengganti dan mempertahankan posisi normalnya, sehingga tubuh tidak mampu mempertahankan dirinya terhadap infeksi, serta tubuh tidak mampu memperbaiki kerusakan yang diderita. Perubahan tersebut terjadi hampir semua sistem tubuh yang terjadi karena bertambahnya usia. Jika perubahan tersebut tidak didasari dan tidak terpelihara, maka akan muncul proses patologi atau munculnya gangguan penyakit seperti osteoartritis, low back pain, osteoporosis, dan stroke. Perubahan fisiologi yang tampak seperti pada sistem muskuloskeletal, neuromuskuler, kardiorespirasi, kardiopulmonal, integumen, panca indera, reproduksi, digestif, hormonal, dan urinaria. Yang akan saya bahas pada hari ini adalah perubahan pada alat indera. Yang pertama adalah sistem penglihatan. Pada lansia terjadinya perubahan pada sistem indera. Salah satu gangguannya adalah perubahan pada sistem penglihatan, di mana daya akomodasi dari jarak dekat maupun jarak jauh berkurang, serta ketajaman penglihatan pun ikut mengalami penurunan. Penurunan yang lain adalah presbiopi, lensa pada mata pun mulai mengalami kehilangan elastisitas, sehingga mata menjadi kaku dan otot penyangga lensa pun lemah. Untuk menjaga kesehatan mata, nutrisi yang dianjurkan adalah mengkonsumsi wortel yang kaya akan vitamin A dan juga mengandung beta-karoten. Kemudian, memberi warna orange pada wortel dapat membantu tubuh menyerap vitamin A. Kemudian mengkonsumsi ikan. Minyak ikan kaya akan sumber asam lemak dan omega 3 yang bermanfaat bagi mata. Kemudian latihan untuk menjaga kesehatan mata. Yang pertama, memutar bola mata berlawanan dan searah jarum jam. Manfaatnya untuk merilekskan mata saat bekerja. Kemudian yang kedua, tutup bola mata dengan tangan. Fokus dengan objek mata untuk memperbaiki fokus mata. Kemudian memandang objek hijau agar memberikan visual yang rileks dan sejuk pada mata. Yang kedua adalah indera pendengaran. Penurunan pendengaran merupakan kondisi secara dramatis dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kehilangan pendengaran pada lansia disebut dengan presbikusis. Presbikusis merupakan perubahan yang terjadi pada pendengaran akibat proses penuaan, yaitu telinga bagian dalam terdapat penurunan fungsi sensorineural. Hal ini terjadi karena telinga bagian dalam dan komponen saraf tidak berfungsi dengan baik, sehingga terjadi perubahan konduksi. Implikasi dari hal ini adalah kehilangan pendengaran secara bertahap, kemudian ketidakmampuan untuk mendeteksi suara dengan frekuensi tinggi. Latihan untuk menjaga kesehatan telinga yang pertama adalah berolahraga di tempat yang hening akan membuat lebih fokus pada suara. Alasannya, oksigen akan masuk ke dalam metabolisme tubuh dan mengalirkan darah ke telinga. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan magnesium. Rendahnya konsumsi magnesium bisa membuat seseorang lebih rentan terhadap kebisingan dan menyebabkan gangguan pendengaran. Oleh karena itu, konsumsilah sayuran. Kemudian, batasi kafein dan natrium. Kafein akan mengganggu aliran darah ke telinga, sedangkan natrium pada garam dapat menyebabkan retensi cairan yang dapat menyebabkan pembengkakan pada organ fungsional di telinga. Selanjutnya adalah indera peraba. Pada lansia, terjadinya penurunan kemampuan dalam mempersepsikan rasa pada kulit. Ini terjadi karena penurunan korpus free nerve ending pada kulit. Rasa tersebut berbeda untuk setiap bagian tubuh, sehingga terjadinya penurunan dalam merasakan tekanan, rasa panas, dan dingin. Gangguan pada indera peraba tentunya berpengaruh pada sistem somatosensoris.
Latihan untuk meningkatkan indera peraba. Yang pertama adalah lihat apa yang disentuh. Riset membuktikan bahwa sensasi dari menyentuh dan melihat saling berhubungan. Jadi, lihat benda apa yang sedang kita sentuh akan dapat meningkatkan kemampuan merasakan sesuatu. Yang selanjutnya adalah perubahan penciuman pada lansia. Penurunan fungsi penciuman merupakan indikator awal pada penyakit neurodegeneratif. Rasa penciuman akan lemah apabila selaput lendir hidung sangat kering, basah, atau membengkak. Seperti keadaan influenza, rasa penciuman akan hilang sama sekali akibat komplikasi dari suatu cedera pada kepala. Ambang penciuman meningkat dengan bertambahnya usia. Umur di atas 80 tahun, 75% kemampuan penciuman untuk mengidentifikasi bau terganggu. Latihan untuk meningkatkan indera penciuman. Yang pertama, menghirup aroma yang kuat setiap hari dapat meningkatkan indera pencium seiring berjalannya waktu. Yang kedua, konsumsi zinc. Kekurangan zinc dapat menyebabkan indera pencium menjadi tumpul, sama seperti yang terjadi pada indera perasa. Selanjutnya adalah perubahan pada sistem pengecapan. Sistem pengecap pada manusia yaitu lidah. Biasanya, orang tua mengeluh tidak adanya rasa makanan. Makna penting dari indera pengecap adalah bahwa fungsi pengecap memungkinkan manusia memilih makanan sesuai dengan keinginannya dan mungkin juga sesuai dengan kebutuhan jaringan akan substansi nutrisi tertentu. Penurunan fungsi pengecapan pada lidah menyebabkan kepekaan terhadap rasa menurun dengan akibat berkurangnya nafsu makan dan bertambahnya kecenderungan lansia untuk menambah bumbu-bumbu seperti garam, gula, dan lain-lain. Latihan untuk meningkatkan indera pengecapan. Yang pertama, kurangi pemakaian garam dan gula. Kedua bahan ini akan mengacaukan indera perasa. Kedua bahan ini akan menutupi rasa asli dari makanan. Yang kedua, hindari makanan olahan. Makanan ini banyak mengandung bahan kimia dan buatan yang dapat mengacaukan indera perasa. Yang ketiga, tambahkan variasi makanan. Rangsang indera peraba dengan mencampur pola makan. Jika cenderung makan makanan yang hambar, kemampuan indera perasa mungkin akan menurun. Gunakan bumbu dapur masakan yang tidak biasa dimakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.